Makmuri, bisnis saya hijab handmade dari Faikah Jamaluddin. Kalau ingin cari pegawai harus di training minimal 2 pekan, tapi harus stop produksi biar fokus. Apakah ini rencana yang keliru? Jadi dia training, dia berhenti produksi. Jadi dia sendiri yang HRD, dia sendiri yang produksi, dia sendiri yang rekrut gitu. Itu gimana teh ini ceritanya ini? Semua harus realistis sesuai dengan kondisi bisnis kita masing-masing ya. Tidak bisa mengidealkan, nyamain gitu ya dengan bisnisnya orang lain. Kalau memang ternyata itu adalah yang terbaik buat ya lakukan saja, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Dan sebenarnya tahapan mentraining karyawan itu kan tidak 2 pekan kita tongkrongin ya sebenarnya ya, ada fasenya. Jadi ada 3 tahapan. Saya mengerjakan, Anda melihat. Berikutnya, Anda mengerjakan, saya melihat. Ya. Yang ketiganya, Anda mengerjakan, saya tidak lihat. Gitu. Jadi, ketika saya mengerjakan, Anda lihat, kita contohin. Ini kayak gini caranya. Dan ngasih ke karyawan itu tugasnya satu-satu, pelan-pelan. Jadi, nggak langsung, misalnya memang kita akan kasih 20 job desk misalnya, nggak langsung 20 gitu. Kasih dulu 3, 5, kayak gitu nih. Jadi, aku mengerjakan, Anda melihat. Ya, dia ngerjain dulu nih. Ketika dia ngerjain, ya kita ngurusin produksi. Gitu sih sebenarnya. Lalu nanti tahapannya kalau udah oke nih, dia udah contohin kita, maka dia mengerjakan, kita melihat. Nah, yang ketiga sistemnya sidak. Jadi dia ngerjain, kita nggak tongkrongin, tapi kita lihat aja. Wah, ini jangan gini kamu hasilnya. Oh, ini kayaknya baiknya gini gitu ya. Jadi kayak controlling. Nah, ketika di tahapan controlling, ya kan kita nggak harus tongkrongin. Jadi kita bisa pakai waktu, tenaga, pikiran kita untuk ngurusin produksi sambil kita terus pantau gitu. Nah, itu ya. Jadi bahkan sebenarnya kalau konsep mencari karyawan itu biasanya di 2 minggu itu training ya, fase training 2 minggu. Kemudian 3 bulan kontrak gitu. Di situ mungkin bisa prosesnya di situ 2 minggu itu lagi proses training, 3 bulan dicek. Nanti kalau udah cocok dengan perusahaan baru kita kontrak setahun gitu. Gitu. Ya, ini ilmu tentang HRD nih. Tapi banyak boleh disesuaikan ya, tentang HRD itu yang terkadang nggak ada di buku dan itu harus berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman. Dan yang serunya lagi gini coach, ilmu HRD zaman dulu dengan ilmu HRD zaman itu belum tentu bisa dipakai. Nah, betul. Saya alami karena saya punya tim itu genset, dan itu pendekatannya coaching banget gitu, kalau nggak boleh disuruh-suruh dia. Beda banget, di coaching gitu. Dikasih target gede mental, nggak dikasih target, bosen dia kayak gitu lah ya. Jadi emang nanti aku ceritain ya, kita akan ngobrol-ngobrol 2 hari ya nanti ya di Makassar ya. Siap, Oke, aman. Nanti gini aja. Pokoknya pagi sampai sore. Wow, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sehat semuanya ya. Jadi sebenarnya kan udah ada beberapa kayak materi-materinya apa. Tapi kalau teman-teman mau diskusi di luar materi dan itu berkaitan dengan bisnis, mangga aja. Nanti akan aku sharing juga gitu keilmuannya, insyaallah. Pengalaman lebih tepatnya. Ilmu aku masih dikit ya, cuma pengalaman nangis-nangisnya semoga teman-teman tidak mengulang gitu ya. 2013 itu aku pernah PHK semua karyawan. Tahun ketika masa pandemi, ketika orang-orang mem-PHK, aku malah rekrut karyawan aku hampir 2 kali lipat jumlahnya kala itu. Tapi ternyata dengan kita langsung rekrut banyak, itu ternyata goyang juga tuh di dalam tuh di perusahaan tuh, karena kulturnya belum kuat gitu. Nah akhirnya berkurang lagi. Jadi Masya Allah lah, tantangan di dunia HRD itu emang bener-bener harus berdasarkan pengalaman ya. Gitu. Benar. Sih. Iya Mbak, kayaknya terakhir deh, karena ini udah mau jam 12 ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya supaya pegawai melakukan job desk-nya tanpa diingatkan atau dimintain tadi? Pertanyaan yang saya sempat share. Oke, gimana caranya karyawan kerja tanpa harus dipelototin ya? Ikutnya sesuai dengan SOP-nya. Kalau mau lebih mendalam lagi, sebenarnya kita harus mencari tahu karyawan ini tipikalnya orang yang mana nih. Kan kalau di dalam Islam itu, kenapa Allah dari awal itu udah nyebutin ada surga, ada neraka. Ya kan Allah udah ngasih tahu nih di awal gitu. Allah nggak tiba-tiba merahasiakan surga dan neraka, ya tiba-tiba ya sedapatnya kita, kan nggak gitu ya. Allah udah membicarakan ini di awal, kita hidup, kita udah tahu nih goalnya ada surga dan neraka. Nah, kenapa sih seperti itu? Supaya orang itu,
Kan gini, karena orang itu beda-beda. Ada orang yang terdorong karena surga, ada orang yang terdorong karena neraka untuk melakukan sesuatu. Misalnya jangan mencuri gitu kan ya, karena takut neraka. Harus jujur biar dapat surga. Nah, itu kan beda-beda gitu kan ya, orang penggerak dalam dirinya. Nah, karyawan kita juga sama. Ada karyawan kita yang tergerak dengan bonus, ada karyawan kita tergerak dengan punishment atau hukuman. Jadi dulu ketika aku kasih mereka semuanya reward, itu nggak semuanya berdampak, karena bagi mereka ada yang ya udahlah gue nggak dapet juga nggak apa-apa. Nah kayak gitu kan ya, akhirnya itu membuat mereka tidak menjalankan SOP-nya gitu. Tapi kalau waktu itu aku pernah konsep punishment-nya kayak gini. Kan aku ada laporan harian coach, jadi mereka tuh wajib setor laporan harian ya. Jadi aku bilang gini, aku kan orang itu jarang marah ya, tapi aku ngomongnya to the point gitu. Jadi aku bilang, siapa yang nggak ngumpulin laporan setiap kalau dulu itu sistemnya potong gaji. Jadi kalau nggak nyetorin laporan, saya kayak gemesnya gitu ya. Kalau nggak nyetorin laporan harian, itu potong gaji ya, dianggap tidak masuk, aku bilang gitu. Tapi ternyata tetap masih ada anak-anak yang nggak disiplin gitu ya. Nah akhirnya aku ubah gitu kan ya. Oke teman-teman, karena teman-teman tidak terlalu setuju dengan konsep potong gaji, jadi mulai hari ini peraturan tersebut aku hapus ya gitu ya. Teman-teman yang kirim laporan ataupun tidak, terserah aku bilang. Tapi bagi yang tidak ngumpulin laporan sebelum jam 6 sore, besok nggak usah datang lagi, nggak apa-apa. Aku bilangnya sambil tersenyum. Nggak apa-apa, mau dikumpulin mau enggak, ya nggak ngumpulin sebelum jam 6, besok nggak usah datang lagi, nggak apa-apa. Saya anggap mengundurkan diri. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu terjadi disiplin. Wah, tangtung-tangtung laporan hari itu semuanya disiplin. Nah, terkadang kita harus cari tahu gitu. Karyawan kita itu tipikal yang mana gitu ya? Ya, mau yang pakai surga, pakai bonus, atau yang pakai punishment. Bener-bener harus saklek banget si punishmentnya itu. Terus, dan lucunya lagi ya, si anak-anak Gen Z itu, mereka tuh terkadang nggak bergerak kalau mereka sebenarnya belum dapet why-nya, kenapa sih harus ngirim laporan sampai sedetail itu. Misalnya kan ya harusnya kita berpikir lu pakai logika deh, harusnya memang orang itu kerja harus pakai laporan gitu kan ya, tapi mereka nggak nyampe kalau kita harus pakai logika gitu. Jadi emang benar-benar harus kita kasih tahu gitu why-nya kenapa gitu. Jadi kenapa sih harus bikin laporan, kenapa harus setiap hari, kenapa harus sebelum jam 6, itu harus kita jelasin dulu detail why-nya. Dan itu why-nya itu harus mengandung kebaikan buat mereka. Jangan kita berkomunikasi mengandung kebaikan buat kita aja, harus ke mereka gitu. Nah itulah Gen Z itu, nanti aku jelasin lagi deh lebih lengkapnya lagi ya kalau kita ketemu. Seru kayak nanti 2 hari kita bahas itu. Iya, kalau di saya sih tekniknya saya nggak pakai KPI. KPI itu buat ini aja, buat raport. Tapi yang biasanya saya pakai teman-teman itu kalau Gen Z itu OKR. Karena OKR itu dia sendiri yang bikin. Dia sendiri yang kerjain, dia sendiri yang assessment. Itu bisa dipakai. Nanti juga sharing-sharing lah gitu. Karena pasti itu dia bilang, karena hire itu kan tergantung pengalaman orang gitu untuk yang merasakan di bisnis itu. Seru tuh OKR. OKR kan juga dipakai sama Google dan sebagainya ya, konsep OKR. Iya. Jadi nanti itu. Kayaknya ini ya, kita asik banget obrolannya ini sampai lupa waktu. Ini udah hampir masuk duhur nih di Makassar. Gak apa-apa, satu lagi ya. Oke, satu lagi kita jawab pertanyaannya. Dan teman-teman yang di Makassar, di Palu, di mana lagi ya, di Kendari, di Manado, pokoknya di daerah Sulawesi, mau ketemu sama Muri, mau belajar langsung sama Muri, tanggal 19-20 Maret ya, 19-20 Sabtu Ahad, kita akan menghadirkan Mak Muri, ke Makassar perdana di tahun 2022 untuk asik sekali untuk belajar langsung bagaimana mengelola dan membangun bisnis online. Pokoknya siapkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang rasa-rasanya ini masalah saya, apa nih salah, apa yang salah nih, apa yang benar nih. Nah, itu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan gitu, apa yang harus dikurangi itu nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman ketemu jawabannya di situ. Ingat 19-20 Maret 2022. Nanti bisa cek di akun Frame Indonesia Group. Nanti informasinya di situ. Saya juga share juga nanti di feed-nya. Oke, yang terakhir nih teman-teman ya. Kalau training admin penjualan online itu gimana? Kalau masa trainingnya kita ambil jaminan nggak? Kalau training admin penjualan online gimana? Apa ini Gimana Gimana kalau misalnya kalau training apakah kita ambil jaminan nggak? Nggak paham saya ini. Gini Coach, jadi itu di luar sana tuh ada orang-orang yang pakai jaminannya ijazah.
Oh, oke, oke, Pakai oke, jaminan oke. ijazah. Jadi kalau masa training itu kan ibaratnya ya ada juga perusahaan mikirnya nggak mau rugi lah gitu kan ya, udah di training terus ternyata berhenti misalnya kayak gitu ya. Kalau di aku jujur aku nggak ada. Nah kalau tadi coach bilang masa training itu 2 pekan, kalau di kami 1 bulan. Jadi kalau di kami itu tahapannya 1 bulan masa training, 3 bulan masa probation ya, Kontrak. baru nanti menjadi karyawan tetap kayak gitu. Nah ini Iya. memang ada goalnya beda-beda. Kenapa 1 bulan? Itu ada alasannya nanti dijelasin. Kenapa 3 bulan? Nah itu juga ada. Kemudian nanti kalau teman-teman mau, nanti aku kasihin contoh kontrak kerjanya. Oh, Aku kasihin asik, juga. asik, asik. Ya, terus ada Mantap. juga yang namanya peraturan perusahaan. Nanti aku kasihin juga. Jadi gimana? Jadi kalau aku jujur aku nggak pakai jaminan apa-apa. Aku nggak pernah mau megang ijazah orang karena kalau hilang kita juga yang nanggung ya. Jadi aku nggak pakai jaminan-jaminan itu, tapi yang aku pakai adalah aku pakai kontrak kerja ya. Ada kontrak kerja, ada peraturan perusahaan, ada budaya perusahaan, ada namanya rumah tangga. Ya lucu ya. Nah, nanti insya Allah kalau teman-teman mau, nanti aku siapin file-filenya yang editable sama pun yang print out-nya nanti aku kasih deh biar teman-teman belajar. Jadi untuk mendisiplinkan mereka itu ternyata cukup salah satunya ya tanpa jaminan tapi dengan adanya kontrak kerja yang detail Kontrak dan kerja. jelas. Jadi teman-teman sadari bahwa mereka tuh manusia juga, mereka manusia dewasa yang punya otak bisa berpikir ya. Jadi kita pun ke mereka juga pakai logika aja gitu. Seringkali kita banyaknya tuh pakai logika aja gitu. Jadi kita kadang menganggap mereka masih belum ngerti, masih bocah, masih anak-anak gitu ya. Tapi kita lupa mereka tuh juga orang dewasa kok, yang bisa kok diajakin ngobrol normal pakai bahasa Indonesia ya atau pakai bahasa Makassar gitu ya. Ngomongin dewasa aja gitu. Nanti dengan kayak gitu pun mereka mengerti kenapa ada peraturan A, peraturan B, kenapa kamu harus begini. Jadi diajak ngobrol aja kok. Iya. Apalagi kalau ngobrolnya dikasih kopi kekinian itu paling nyimak gitu kalau dikasih kopi terus ajak ngobrol gitu ya udah paling mudah diterima itu. Oke, ya itu ya teman-teman ya. Seru banget ya nanti banyak materi, bahkan bukan hanya materi, ada juga soft copy-nya, file-file pendukung yang bisa sama saya ingat juga ternyata Teh Muri siapkan waktu 30 hari bimbingan grup WA ya. Yes, insya Allah. Masya Ya, jadi kan Allah, karena ya. faktanya coach untuk kan kita nanti akan 2 hari full akan dituangin ya berbagai PR-PR yang harus kita lakukan. Aku yakin berdasarkan pengalaman aku yang tidak mudah untuk mempraktekkan itu semuanya. Tetap Betul, nanya, betul. untuk konsultasi, begini bener nggak? Aku kesulitan ini gitu ya ketika udah praktekin ya. Jadi mungkin ketika di kelas bingung mau nanya apa, karena emang harus praktekin dulu gitu. Jadi nanti setelah kita 2 hari full day belajar, insya Allah sehat semuanya. Nanti kita akan ada bimbingan di grup WA selama 30 hari. Jadi 30 teman-teman hari. yang masih kebingungan, yang masih ketika udah dijalanin kok tidak sesuai ya, ketika ini harus bagaimana. Nah itu insya Allah kita akan diskusi di grup WA selama 30 hari gitu. Wih, ngeri banget ya. Langsung set, apalagi sebentar lagi Ramadan teman-teman ya. Jadi makanya saya undang dekat-dekat Ramadan itu. Jadi kita workshop 19.20, mentoring 2 minggu, 2 minggu ya. Habis itu kita start di Ramadan. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa sukses bersama lah. Insya Allah, amin ya. Amin. Terima kasih Teh Muri sudah saya bongkar ya. Saya bongkar ilmunya ya secara belak-belakan. Kemudian waktunya juga saya minta di hari ini untuk live karena sebenarnya kita dua kali reschedule ya waktunya ini untuk ini ya untuk live ini karena masalah saya juga ada kegiatan, Teh Muri juga nggak bisa gitu. Akhirnya Aku hari ini inilah ada 3 kelas Zoom loh. Iya makanya tadi sebelum ini kan ada Zoom, terus live lagi. Habis ini mungkin ada Zoom lagi. 2 kali lagi, Insya Allah. Luar biasa energinya. Kita doakan teman-temannya energinya Teh Muri itu tetap semangat, tetap menyala, tetap bisa memberikan manfaat kepada emak-emak yang ada di luar sana yang membutuhkan ilmu dari Teh Muri, insya Allah. Dan saya juga sama Teh Muri itu udah kenalnya udah lama, udah tahun 2015 ya Teh ya. Jadi waktu itu di SBO, kemudian kita ketemu lagi di TDA, dan nggak mantap lah gitu ya. Progresnya semakin naik, semakin meningkat ya, insya Allah. Makasih Teh ya. Saya Fakih Fatur Rahman dan Muri Handayani mengucapkan terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.